Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini tiang penunggu sami diican si Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan inayah hidayah kepada tiang penunggu sami untuk bisa istiqamah di jalan hidayah ini. Samarak bahasa firman Allah Subhanahu wa taala, afa hasibtum an taqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna alladhina kadzdzabu wa la ya'lamanna alladhina amanu wa la ya'lamanna almunafiqin. Beriman tiang penunggu sami, dan itu adalah harapan selapuan bahwa stempel keimanannya besok di jero kiamat diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi stempel keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala niki hanya akan diberikan kepada orang-orang yang lulus dengan ujian. Apakah kalian mengira kalian sudah beriman kepadaku padahal ujian itu belum datang kepada kalian? Dan sungguh telah aku uji umat-umat terdahulu, yakni Allah Quran dalam Quran, untuk mengetahui mana orang-orang yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang mendustakan agama. Giampura salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sampun diinformasikan niki oleh Bapak Kiai Muhammad Amin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kedatangan tamu Bapak Tuan Guru Haji Ibnu Khalil, anggota DPD RI Nusa Tenggara Barat. Kemarin tiang minta untuk dibuatkan acara tapi beliau tidak mau. Beliau bilang biar tidak mengganggu acara Pulungguhum. Tunas kapan acara majelis ta'lim Pulungguhum, tiang bisa silaturahmi. Mudah-mudahan beliau mungkin sedang perjalanan, sambil menunggu beliau datang kita melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah, yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi. Kita sudah sampai minggu sakrubin sampun tiang jelasan tentang awal hidayah niki. Ciri sak paling utama adalah cinta kanca reda di pegawaian niki. Dia jadi kata kunci nggih pertemuan sakrubin niki. Awal hidayah, ciri-ciri manusia niki mau hidayah adalah cinta kanca reda di pegawaian samun gawi. Dia narak sekedik pun tau dia merasa berat, yang merasa terpaksa, atau ya gawe pegawaian untuk manusia dek nampak benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka niki syaratnya ibu nggih. Awal mula seandainya tak sembayang, cinta dia trader tidak sembayang niki. Dia narak tak berat-berat. Andai kita ya gawe perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, nutup aurat, cinta kan trader tidak pegawaian niki. Baru ini awal mula hidayah niki ya, ciri-ciri datang tiba tiang pelungguh sami. Kemudian tiang lanjutkan makin tentang pembahasan fadilah ilmu dan ancaman bagi dengan seandainya amalan ilmu. Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan di dalam kitabnya beliau,
fadlul ilmi wa darajatul ulama'i, kelebihan ilmu dan derajat para alim ulama, wa ma warada fihi minal akhbari wal athar, dan apa yang sudah ada termaktub di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan qaul-qaul para sahabat. Di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda kepada Pelungguh Sami. Niki adalah perkataan para ulama, para tabi'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagai acuan berembesik kelebihan keutamaan dengan berilmu. Nabi basan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, nadratan ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha, bahwasanya Nabi Pelungguh Sami bersabda, pandangan ketika kita ingat wajah dengan alim, ketika kita ingat wajah dengan alim, para ulama, para tuan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngengat menduang Pelungguh Sami dengan alim niki, Nabi basan Rasulullah niki lebih disukai oleh Allah, niki lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah sembahyang setahun plus puasa bilang jelu. Niki kan kebelik menjadi fadilahan. Ya tengat muan dengan alim doang, berembe muan dengan alim. Datuk Bengkel, Tuan Guru Pancor, Datuk Faisal dan lain-lain, niki adalah dengan alim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun tengat putun doang wah kebahagiaan tengat, mun tengat putun doang. Nabi sebab karena cahaya Allah Subhanahu wa taala dipancarkan kepada orang-orang alim niki. Maka marak basan Rasulullah sekali mengingat dengan alim niki lebih mulia, lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding ibadah setahun plus puasa bilang jelu. Jadi Nabi pesan di dalam hadis Nabi niki, sungguh Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan alim niki. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam salah satunya beliau mengatakan, Nabi dengan sak cinta jak ulama niki adalah ciri-ciri cinta jak Allah Subhanahu wa taala. Dengan sak memusuhin ulama niki adalah dengan sak memusuhin Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada beberapa kriteria yang kemudian akan tiang sebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah niki. Wa qala an-nas, berkata sebeberapa manusia dengan alimun, an-nasu alimun wa muta'allimun, manusia no sak solah no ada dua, manusia sak solah ketika nirup no ada dua, manusia sak ngajihan jari guru, atau ketika dia ndak jari guru tetap dia lalu ngaji, jadi penuntut ilmu. Karena itu nuntut ilmu niki kan tidak memandang umur nggih. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi kan. Langan kodek, langan kewajiban nuntut ilmu sampai entiak mati. Maka Nabi manusia niki sak solah niki ada dua. Sak selain niki berarti ndak dapat solah kena di hadapan Allah. Pertama, manusia yang selalu mengajarkan manusia, muallimun. Sak ngajahan manusia niki, oh niki ya kena, niki ya salah, niki ya haram, niki ya halal, niki kanggo, niki dan kanggo. Manusia benar yang terus irsyad, terus memberitahu dengan tentang kebenaran niki. Dan sak kedua, lamun dia ndak mampu ngajahan dengan adalah manusia sak selalu menyempatkan diri untuk lalu berajah. Sampunan misal marak tiang walaupun menika boleh tetap ke masih lalu berajah. Hanya saja ndekah minta izin lalu berajah.
Jadi berajah niki adalah kewajiban nggih ibu-ibu. Sampunan berajah niki hanya suruh anak bija jarim doang. Lagu itu ndak milih berajah. Adet ndak bakat si ancaman samarak bahasa niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi 'alal 'abidi sab'una darajatan ma baina kulli darajataini kama bainas sama'i wal ard. Kelebihan keutamaan dengan alim niki, kelebihan keutamaan dengan alim niki dibanding ahli ibadah adalah 70 derajat, di mana di antara setiap derajat niki di antara langit dan bumi jarak. Lamun kena 70 derajat, di mana setiap satu derajat niki jaraknya antara langit dan bumi kan dibosik titung. Saking si belik kelebihan itu jadi dengan alim. Saking si belik entan terpemulia dengan alim niki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Saya sak memusuhi waliku. Niki bahasa Rasulullah. Saya sak memusuhi waliku, maka aku umumkan perang dengannya. Maka ini menjadi acuan pelajaran Jogtiang Pelunggu Sami, khususnya tiang ketika teringat dengan alim. Sedangkan al-ahkamu bi dhawahiriha, hukum niki berlaku hukum zahir. Manusia dan berdua ya hak untuk ukur atin manusia, nggih? Manusia dan berdua hak ukur atin manusia, karena itu di luar kemampuan manusia. Akan tetapi Allah hanya mewajibkan tiang Pelunggu Sami untuk menghukumi sak zahir doang. Lamun narak sopok manusia jadi ustaz, jadi alim, jadi tuan guru, maka sebagai bentuk pengamalan hadis Nabi niki wajib hukum kita hormatin, wajib hukum itu hargain. Nabi sebab Nabi Muhammad suruh tiang Pelunggu Sami. Wah lagu niki berduin pegawaian masih dia nak menggawe si tuan guru niki. Eda arak manusia sak sempurna niki ibu-ibu. Dek narak manusia sak sempurna. Nabi sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah dia salah, pernah lupa. Tapi lupa pada sesuatu yang sifatnya basyariyah. Akan tetapi lupa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki adalah menjadi sumber hukum untuk umat Nabi Muhammad. Akan tetapi zahirnya Nabi Muhammad masih lalai dalam tanda kutip yang kemudian menjadi sumber hukum. Di sini Rasulullah pernah dia telat sembahyang subuh karena peperangan niki tuis ke malam, kemudian tinduk para sahabat. Sekek-sekek pun para sahabat dinarak sak tuis. Demen wah panjang jelo pun karena ia panas niki kan. Baru nidam si Nabi Muhammad pun tuis. Ndek mau sembahyang subuh. Non ingat si Rasulullah langsung dia sembahyang. Maka lupaan Rasulullah niki menjadi sumber hukum. Lamun seandainya kita misal keliwatan sembahyang subuh, piran saya ingat kanggo sembahyang. Tapi harus digaris bawahi apa gawe terumbian. Lamun gawe terumbian lalu dangdutan nak misal sampai jam 3 bu tinduk sampai jam 4 pun tinduk, maka bukan termasuk, tetap nia berdosa lagu wajib nia sembayang qadha sembayang subuh niki. Niki sak pertama nggih. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafiqun, fa innahu la musibata a'zamu min mautil alim." Bahwasanya meninggal dengan alim niki, meninggal sopok dengan alim yang mengetahui halal dan haram,
yang mengetahui, yang menunjukkan pelungguh sami bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan pelungguh sami menjadi manusia-manusia sak beradab kanca berakhlak. Lamun narak sopok dengan alim niki meninggal dunia, bu ende narak dengan sedih. Biasa irap marak dengan mati biasa. Arak sopok dengan manusia biasa, meninggal dunia biasa. Ketika narak dengan alim meninggal masih biasa. Maka Nabi bahasan Rasulullah, fahuwa munafiqun. Ia wah ciri dengan munafik. Nabi sebab ndek sedih ketika narak dengan alim ni meninggal dunia. Lagu pelungguh sami kan pasti tersedih ketika Datuk Ibrahim meninggal dunia, selaput lalu datang. Ketika meninggal Tuan Guru Yusuf Abdul Sattar, selaput datang. Ketika meninggal Laik Tuan Guru Pancur, selombok-lombok dengan datang. Ketika meninggal dengan alim niki naki sebagai bentuk adat dek bakat si hukum sakmara niki. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, mautu alfi abidin qaimin bil laili shaimin bin nahari. Lamunara ahli ibadah sa meninggal dunia, di mana ahli ibadah niki ndek nuwah perai sembahyang malam, ndek nuwah perai masih puasa. Arak sopok dengan ahli ibadah ndek nuwah perai sembahyang malam, ndek nuwah perai puasa. Ahwanu min mauti alimin wahidin ya'lamu ma ahallallah wa ma harramahu. Maka lebih ringan ahli ibadah sak mati sama rak baruno dibanding mati sekek dengan alim. Dibanding meninggal dunia sekek dengan alim, saajah pelungguh sami perkara halal kanca haram. Ina niki hukum haram dia terkanggo gawe setiap pengajian. Oh bapak-bapak niki halal tidak tergawe niki perintah Allah Taala. Oh niki sunnah tergawe. Oh niki makruh tergawe. Dendek bayak gawe. Ketika meninggal manusia samara niki, saajah pelungguh sami perkara halal dan haram niki lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala musibahnya dibanding nerak arak dengan 1000 dengan ahli ibadah sak meninggal dunia. Maka niki menjadi keutamaan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia buat tersuruh tiang pelungguh sami pacu-pacu nuntut ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, niki adalah kelebihan dengan berilmu. Kelebihan dengan mengajahan dengan ilmu. Tentu balik kelebihan niki, di balik apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tiba dengan sak berilmu, sak ngajahan perkara halal dan haram, sak ngajahan be sak berdua pahala berdua dosa, berbe sak ngajahan berbentan mengenal Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara sak zahir ni, begitu pun masih berdua ancaman. Dedek temele main doang lagu dan mele ara ancaman. Maka kemudian Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan di dalam kitabnya niki, wa yulhika an qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dedek lupa orang ente kena ya. Dedek sampai ya ringanan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pinak tiang pelungguh sami jadi lalai. Oh ni aku jadi ustaz. Oh aku ni jadi tuan guru. Oh aku ni jadi ajahan dengan. Dedek bangga sino. Wal iyadu billah. Nabi bahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Saya sak berombo ilmun tetap tekan lalu ngaji niki. Tiang pun tetap pengajahan masih totole tunda. Saya sak berombok ilmu lalu ngaji. Berombok lalu ngaji ni oh ni ya halal. Oh ni ya haram. Oh ni tegawi ni ditanggo gawi. Berombok ilmu kan mau menjalin tentang agama Islam niki. Walam yazdad hudan.
lagu dia ni bertambah hidayahan. Napi hidayah salah sekek ciri adalah samarak baru no. Dia ni berombok hidayah le diri. Napi ciri-ciri hidayah merasa cintakan ciri dia pegawaian. Sembayang nikmat tidak pegawaian. Cinta ke pegawaian yang seandainya kat suruh antara ke lalu jok senina kanca sembayang bukan memang sembayang ya kepelek sembah. Saking dia lebih cinta kerja sembayang kanca dia. Berombok ilmu, bermintaan sembayang, bermintaan berzakat, berembih hukum puasa, berembih hukum haji, berembih hukum halal haram, berembih hukum jual beli, berembih hukum pernikahan dan semua yang berkaitan tentang syariat Islam niki. Akan tetapi tidak menambah hudan. Ndek bertambah hidayah niki, ndek bertambah rasa takut menjadi Allah Subhanahu wa taala. Ndek bertambah rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ndek bertambah mengagungkan agama Islam niki. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia tidak akan bertambah di hadapan Allah kecuali manusia niki yang sering jauh dengan Allah. Dakak melalui ngaji bilang jelo manalah. Mun bahasa jamak-jamak nggih. Lalu untuk ngaji bilang jelo. Lalu untuk nuntut ilmu bilang jelo. Lalu untuk tutulain majlis ta'lim lalu untuk ngaji. Ndek bertambah takut menjadi Allah Subhanahu wa taala, ndek mapak selim rapat. Akan tetapi selim jauh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi." Sepaling keras nazab lemak le judul kiamat. Sepaling keras azab supuk manusia dalam judul kiamat adalah dengan sak berilmu, dengan sak tahu hukum tentang hukum no. Akan kemudian ilmu sak mentau dinarak bing manfaat tojok di diri. Lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Ilmu sak tebing si Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan manfaat ojok ia. Maka niki adalah wal iyadzu billah. Niki cara syaitan sak sebut telek pertemuan sebelumnya, kebaikan penikiran keburukan yang dipoles dengan kebaikan. Napi sebab manusia dengan sak pacu berajah nuntut ilmu, akan tetapi ilmunya tidak memberikan manfaat tojok di diri mana. Misal niki berajah tentang puasa, tahu tentang pegawaian puasa yang wajib lagu ndek nggawe puasa. Tahu tentang pegawaian sembayang wajib ne ya wajib hukum wajib tahu pas ngaji lagu ndek naro sembayang. Atau hal-hal sak lain. Misal tahu tentang ghibah dan segala macam lagu lalon gawe. Jadi lebih belik azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala manusia sak ngenau lagu ndek nggawe apa sak mun tahu. Mudah-mudahan kepada barang berdua juga Allah Subhanahu wa taala ada terhindarin dari sakniki nggih. Karena agama Islam niki nggih ibu-ibu ia muda, lagu ndek nampak muda. Ia terkena sulit masih ia muda. Karena semua pegawaian di dalam syariat Islam niki ia kembali jog ate tiang kulungguh sami. Sekek sembayang, no masih sembayang, no masih hidup. Makanya Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum." Allah Subhanahu wa taala sama sekali ndek nengat awakum kanca rupam sak ganteng, sak solah, sak sempurna, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya setelah sempurna pegawaian zahir meno hanya melihat berembiruan pergolakan di dalam atim ni ketika menggawe pegawaian sak solah. Sopok dengan dua sembayang belum tentu sama nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sopok manusia pada entan lalu ngaji belum tentu pada fadilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanya ia buat tegirang tajah terdoa si disida Rasulullah, dan ini selalu juga tiang pakai lah khususnya ketika selesai sembahyang.
Karena setan niki adalah penggoda yang tidak kenal lelah, ya. Sampai itu mati pun tetap tergoda. Arak sopo doa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi basen, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Nabi ilmu sandik manfaat niki wa huwa ma la yashubuhu amalun wa la yu'adzanu fi ta'limihi syar'an aw ma la yuhadzibul akhlaq. Ilmu sandik manfaat ni adalah ilmu sandik diiringi kanca pegawaian amal. Niki wah ilmu sandik manfaat. Ilmu sandik tegawe kanca pegawaian amal. Tahu pegawaian itu lagu dek gawe dia kena. Kemudian ilmu sabduen si manusia ni tidak merubah akhlak kanca adab lebih baik. Berdua ja ilmu lagu adab kanca akhlak dek ni berdua. Maka niki ciri manusia sak dek berdua ilmu sak manfaat. Wal iyad billah. Wa qalbin la yakhsha. Berdoa ada syak terkican berdoa menjauhkan diri berlindung dari Allah Subhanahu wa taala langan ati sande ini khusyuk. Langan ati sande ini khusyuk. Nabi kena li dzikrika wala li sama'i kalamika wa huwa al-qalbul qasi. Ati sak kerasno. Hati yang keras itu adalah ati ketika ingat Allah Subhanahu wa taala dan bergetar hati. Ketika menyebutmu wala li sama'i kalamika, tidak juga mendengarkan perkataan-perkataan atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ati sak khusyuk niki sambil. Karena sampai hari ini pun kaidah atau tentang masalah khusyuk niki berbeda para ulama. Biar sak kena khusyuk mun dalam kaidah fikih namun khusyuk dalam fikih kan kita memperhatikan bacaan niki. Namun dalam fikih niki namun ciri-ciri khusyuk niki menghadap tempat sujud niki kan dalam makom fikihnya. Tetapi di dalam makom ilmu tasawufnya berbeda malik para ulama menjelaskan tentang masalah fikih itu, tentang masalah khusyuk itu. Maka tiang tidak akan terlalu panjang dalam menjelaskan tentang masalah khusyuk. Ya, intin bisa zahir doang wah tebarak dulu. Bisa dalam makom fikih niki wah dulu. Lamun dak cara khusyuk niki ande nak pun itu yang dia paham le ayat samun terbaca, ya cukuplah menunduk kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri ketika sembahyang. Niki wah paling minimal. Karena memang untuk lebih jauh memahami tentang lautan khusyuk niki harus pakai mursyid. Dia harus pakai seorang guru. Dia harus pakai seorang guru yang benar-benar bisa menerima, yang akan membawa dia menjadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahasa Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani di dalam masalah niki. Talabul mursyidi lazimun li ajli hadzal din. Bahwasanya boyak mursyid, boyak guru wajib hukum untuk agama seni. Alladzi bihi yu'rafu rabbuhu. Di mana dengan ni ia buat ini kenal Allah Subhanahu wa taala wa yakhsha'u qalbuhu, dan ia buat ini khusyuk hatin. Karena Nabi guru niki kan ada dua. Arak guru sak pina itu berajah sa zahir ni, berajah fikih, berajah akhlak, berajah tentang adab. Niki guru sak zahir. Tapi ada juga guru yang memang memperbaiki hati tiang pelunggu sami. Makanya lamun dalam bab tasawuf niki kan beda. Dalam bab tasawuf niki kan ada yang sir juga kan. Arak sandi kanggo ceritaan kan ini. Karena Nabi ilmu sakniki
memang dia harus bersanad. Dia harus memakai mursyid yang benar-benar sampai kepada Allah, yang mampu menjalankan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ilmu niki, ilmu untuk mencari seorang mursyid niki, dindik boyak mursyid lamun iman lengkap sempurna ilmu syariat. Harus juga lengkap memahami kaidah-kaidah hukum dengan benar, kaidah fikih dengan baik, kaidah-kaidah akhlak dengan baik. Baru kita cari seorang mursyid yang kita percaya, yang kita yakini dekat dengan Allah. Ia sak bimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mursyid masih arak ciri-cirin masih. Tidak setiap yang mengaku menjadi mursyid kemudian kita bilang dia adalah seorang mursyid atau seorang guru. Para ulama sudah menjelaskan ciri-ciri mursyid yang baik niki. Pertama, ada pensolat, sembayang di inwah bilin, pacun sembayang di inwah girang, konfrontasikan cedengan. Niki ciri-ciri mursyid yang baik. Dan tentunya sanad keilmuannya ada ketersambungannya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Arak sak mursyid dengan cara mantinkan Qadariyah, ada tarekat Naqsabandiyah, ada tarekat Napiaran Satariyah, ada mungkin tarekat Alawiyah. Semua niki benar. Semua benar. Itu semua bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amalin la yurfa'u. Tiang pelunggu sami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal yang tidak diangkat. Nabi maksud amal yang tidak diangkat ai raf'u qabulin liriya'in au faqdi nahwi ikhlasin likauni sahibihi maqduban alaihi, adalah ndik diterima pegawaian ibadah. Dalah dia sembahyang bilang jeluh, aku dia terima. Lah bersedekah bilang jeluh, kulit sim bersedekah lagu dia terima. Nabi sebab liriyain, karena meden tengat si batur pegawaian solah. Meden tahu isi batur pegawaian samun gawi. Demen sembahyang lamun saknyikan sepijak. Nabi orang ketika di dalam balen ja malas sembahyang. Ketika dia julun dengan lui, dan melen dia paling julu tahun sembahyang. Jadi khususnya untuk tiang, deh tetap ada barang-barang. Ketika kan coba terluik je, kan, aniki wal iyadzubillah ciri-ciri ni kan. Tak boleh juga kita menuduh siapapun, tidak boleh. Kita harus menyebut secara umum dan kembalikan kepada diri pribadi masing-masing. Ada sak dikanggo tunjuk dengan. Kemudian ketika dia gawe pegawaian riak meden tengat. Niki ciri-ciri dia dan ikhlas ketika dia beribadah. La yuqbalu amalun illa ibtigha'a wajhillah. Bahwasanya pegawaian sak tiang pelunggu sami samun tegawe niki dan terima si Allah Subhanahu wa taala kecuali benar-benar karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Arak sopuk yang pernah tiang baca di dalam kitab, lupa tiang nama alim ulamanya. Arak sopuk dengan lalu gawe haji. Jadi kitab apa lupa tiang tak ngarang. Ia lalu berhaji si rami dengan. Kemudian arak sopuk dengan wali sudah ya, seorang aulia. Derek beli dekat Ka'bah. Marak dengan jogang. Ia derekan dengan tawaf. Mendelek kitab ni kita kiriman tiang baca. Derek be marak dengan jogang dengan aulia ni. Munderekan dengan sak tawaf. Kemudian suput tabi'in, mendelek tabi'ut tabi'in dengan ni. Mun barak, maka menderek menggawe kamu ni tekan. Kan dengan tawaf no, dengan jika gawe ibadah no ni.
Akan tetapi lagi-lagi Allah memberikan kuasa kepada orang ini kan. Oh, ni terkena si dengan sa derek ni. Oh, medium tahu dengan ni kan. Akhirnya tilai ni terkena. Ini kitab sangat masyhur diceritakan. Kemudian diusap anunya. Muan. Dengan niki diusap muan si sopok wali niki. Dia minta usap muan manusia batur niki tersingkap hijab terus. Tersingkap hijab. Terpengengat sandek nengat si manusia secara luwe. Dia minta usap muan para tabi'in, gede tabi'in niki, ulama niki senggitaan terus. Arak bawi, arak basung, arak sempi nyikan tawaf. Diperlihatkan oleh Allah. Arak sekek sak benar-benar berongkok manusia di dalam ketikan dengan tawaf penuh. Ia pun tertanya terus, mau merengat neruan manusia sak nyikan. Makanya diketawakan oleh wali niki. Aniki menjadi ibrah tentunya bukan untuk suudzon kepada orang, tidak. Akan tetapi kembali pegawaian niki ada yang saya kembali joki kita masing-masing ada dendek marak menu. Lelah kita pegawaian, lelah kita lalu ibadah, jauh lain lalu ibadah bilang gelo. Coba peri atin terbilang gelo ketika kita gawe sembahyang. Peri atin terbilang gelo ketika kita gawe pegawaian solat. Makanya dengan alim niki sekedik ibadah lagu berbuah. Dengan alim niki sekedik ibadah dua-duaan sekedik ibadah lagu berbuah. Marak sopok manusia ketika zaman Nabi Muhammad. Nabi bahasa. Oh, ketika nengat sahabat datang. Oh, ni ahli surga le makna ni terkena. Ni ahli surga manusia saan ni. Curiga kanca sahabat niki kan apa jarin? Penasaran sahabat-sahabat niki. Apa lo pegawaian manusia niki sampai mau setempel ya jadi ahli surga langsung langan Nabi Muhammad. Sekedik pegawaian dengan ni lagu mau setempel surga. Ia berteparan dengan alim niki sekedik pegawaian ibadah lagu ia berbuat. Maka Abu Bakar lamun de Umar, antara Abu Bakar atau Umar. Saking si penasaran Umar bin Al-Khattab lalu datang. Madik telu malam jok sopok balian sahabat sakniki. Malam pertama menengat sahabat niki tinduk gawe sampai subuh. Dek nak sembahyang tahajud. Demen kenjelo. Tubuk mangan dia nampak puasa. Heran kok bisa jadi ahli surga dengan ini. Pegawaian dia nuah. Sang mungkin ia kelelahan lalu malam kedua malik. Demin malam kedua Umar bin Khattab milun ia malik. Meno masih demin tinduk sampai subuh tinduk. Demin kenjelo malik endek puasa malik. Aneh. Kini bisa jadi ahli surga tu. Kan berbalik kan ciri-cirin kan seharusnya menghidupkan malam mun kenjelo harus puasa. Ia kan ciri-ciri ahli surga sampai malam ketelu. Malik mungkin malam ketelu jaga. Demin malam ketelu masih pada tinduk tinduk sampai subuh. Demin kenjolo masih ndek puasa. Ngelapor jah jok Rasul. Tanya ngah jok dengan niki. Ampura niki sahabat tu ni tekan batur. Sida wah mau setempel surga dengan Rasulullah. Bu perasak ketelu jelung ke madik le bahalim ni dia nak pi pegawaian sak lebih-lebih ni terkena. Ke malam-malam dia muah tuwe sembahyang tahajud. Dia min kenjelo masih dia muah puasa ni terkena kan. Apa jak sebenar amalan sak bu pina amte puji si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ahli surga. Ternyata ara seke amalan sakmun gawe sakmun amalan. Dia nuah sembahyang tahajud sahabat ni. Puasa masih ndik sekarang puasa. Oh, aku muka amalan bilang jelo. Sang ia jaga pinak terkena mana si Nabi Muhammad. Apa amalan? Setiap sendik ke mana ya tinduk berember-emberuan kezaliman manusia, berember-emberuan kesalahan manusia, mungkin maaf. Api
mung kemaafan. Ini pegawaian gampang kan? Pegawaian sederhana. Ternyata pegawaian memaafkan dengan ini kan sangat sederhana. Lagu terkadang karena ego kan. Niki kan istilah lamun tak mele jamak-jamak. Dia ndek wahaneh tahajud. Dia ndek wahaneh gawe puasa jamak-jamak niki kan. Dia ndek wahaneh tahajud kereng lalu. Dia ndek wahaneh puasa kereng lalu. Sembayang masih jamaah dia ndek kereng lalu. Misal walaupun niki tetap disunahkan. Lagu coba peririk kan coba batur. Lamun narak ruan sedek mana ya Allah sedek manti dak napi ya kemaafan manusia sawah zalimin aku sawah salah aku atau aku ya kemaafan dengan sawah zaliman enggak niki jari mun istiqomah salah sekek sahabat niki pun te ben mau setempel dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada datang? Nggih bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati. Nggih. Nggih kemudian wa du'ain la yusma' daripada doa seandainya terdengar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pacu untuk berdoa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala langan doa seandainya terdengar. Niki juga sebenarnya kembali jog adab jog akhlak doang nggih. Ampura selamat datang kepada Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ibnu Khalil, anggota DPD RI Nusa Tenggara Barat. Salatullah wa salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah wa salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasul nah wa kulli mujahidin lillah bi ahli bariyah Allah. Salatullah salamullah Alhamdulillah, sambil menunggu beliau saat terakhir yang sampaikan sedang lanjut insyaallah adalah doa sandik terdengar nggih. Doa sandik terdengar sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay la yaqbalu Allah wa la yu'taddu bihi fakana ghairu masmu'in li khabati sahibihi. Jadi salah sekek sebab bu ndek te istijabah doa tiang penunggu sami ni karena saking si buruk perangai pegawaian sak bilang jelu. Luwek niki lamun tak napiaran, lamun tiak bahas di antara sebab-sebab sak pina doa tiang penunggu sami niki tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala banyak disebut niki oleh para ulama. Salah satunya niki adalah masalah rezeki, apakah ia halal apa haram langan tegawe langan teboyak. Kemudian dengan sak lain-lainnya, mudah-mudahan niki bisa tiang pelonggo sami bisa membahas khususnya lema majlis yang lebih khusus tentang masalah sak niki. Nggih. Ampura at ngebang dulu kemudian mungkin 10-15 menit
kita nabi lanjut sama beliau baru niki baru sembahyang nggih. Nggih. Oh nggih. Lebih enak nggih jadi tunas pulung sami sila sepada sembahyang isya bareng-bareng setelah sembahyang isya sampunan ya kulit nggih kepada bareng-bareng mulinggih kanca Dani Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ibnu Khalil anggota DPD RI Nusa Tenggara Barat nggih. Ampurin